Di zaman dulu, di antara abad 14 dan sampai abad 18, di Eropa nih ada istilah yang bernama perburuan penyihir gitu. Di mana hal ini merupakan tindakan investigasi dan penganiayaan terhadap seseorang nih yang dianggap sebagai penyihir gitu. Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas witch hunt. Akhirnya gue surfing internet buat nyari tahu tentang hal ini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam nih, kita bakal nyari tahu nih siapa sih orang yang bisa dibilang sebagai penyihir dan apa yang mereka lakuin sampai dicap sebagai penyihir gitu. Nah, secara bahasa witch atau penyihir itu merupakan seorang yang dianggap bisa melakukan kekuatan sihir, dan biasanya orang-orang ini itu menggunakan sihirnya untuk melakukan sesuatu yang jahat. Nah, biasanya juga seorang penyihir itu sering banget dikaitkan dengan seorang perempuan gitu. Nah, di zaman itu biasanya para perempuan yang sering belajar sains, yang suka belajar sains, itu sering banget dituduh sebagai penyihir. Karena di zaman tersebut ya, abad pertengahan, buat ngedapetin ilmu pengetahuan tuh nggak segampang kayak sekarang gitu. Apalagi nggak semua orang juga bisa sekolah. Bahkan laki-laki pun nggak bisa sekolah juga kalau dia bukan bangsawan ataupun dari kasta-kasta tertentu gitu. Contohnya gini, kalau perempuan itu nggak menganut agama ataupun gak percaya sama Tuhan, itu dia gampang banget buat dijadiin target tuduhan penyihir gitu. Warga Eropa pada waktu itu, karena mereka kurang pendidikan, jadi sangat gampang banget percaya sama tahayul dan doktrin-doktrin yang dikasih sama petinggi-petinggi yang di sana gitu. Dan juga mereka ini dengan gampang menuduh orang-orang melakukan sihir. Padahal itu bukan sihir, tapi sains gitu kadang-kadang. Dan sebenarnya juga nggak cuma perempuan nih yang bisa dituduh sebagai penyihir. Setiap orang yang memiliki pemikiran dalam tentang ilmu pengetahuan gitu ya, itu gampang banget nih buat dipersekusi. Karena menurut orang-orang di sekitarnya mereka, itu pemikiran tersebut tuh dianggap nggak sejalan lah sama faham-faham mereka di zaman itu. Dan orang-orang tertuduh ini itu bakal ditangkap, dipenjara, dan bisa aja nih dieksekusi mati, kayak dibakar ataupun dipenggal gitu, cuma karena dituduh sebagai penyihir. Nah, kita balik lagi nih, di abad ke-14 ketakutan akan ajaran sesat dan setan itu mulai meluas tuh di Eropa, dan hal ini tuh menimbulkan tuduhan diabolisme kepada orang-orang yang dituduh sebagai penyihir gitu. Diabolisme itu merupakan sifat seseorang yang kayak setan lah gitu, dan seringkali merujuk kepada orang yang nggak mengikuti perintah Tuhan. Nah, dari abad ke-14 sampai ke abad 18, para penyihir ini tuh diduga menyembah setan, melakukan perjanjian dengan setan, habis itu menggunakan setan biar bisa ngeluarin sihir. Terus mereka juga dipercaya bisa terbang di udara, dan mereka juga nih sering banget dituduh bisa berubah jadi hewan gitu, ataupun bisa berubah setengah hewan, siluman lah. Mereka juga dituduh menculik anak, dan anak-anak yang diculik ini itu bakal, kalau nggak dijadiin makanan, dijadiin sesembahan gitu. Yang tentu saja ya, tuduhan itu semua cuma fantasi belaka. Nah, walaupun hal tersebut dianggap fantasi ataupun gak nyata ya, penyihir dan lain-lain ini, di zaman tersebut orang-orang itu percaya hal tersebut dan bahkan sampai melakukan perburuan penyihir gitu kan. Hal ini tuh menyebabkan banyak orang meninggal, dan banyak orang juga yang disiksa dan juga meninggal juga. Bisa aja mereka ini meninggal karena dieksekusi dan disiksa gitu. Kayak contohnya di Perancis nih, di tahun 1022 ada sekelompok orang-orang yang dianggap sesat itu dituduh melakukan orgi, bayi, pemanggilan setan, dan menggunakan anak-anak. Abis itu dibakar anak-anaknya gitu, dan abunya ini itu dipakai buat meledek agama gitu. Nah, tuduhan ini itu menjadi dampak yang gak baik buat tahun-tahun ke depannya, karena hal itu menjadi pola permusuhan dan penganiayaan yang lebih luas terhadap kelompok-kelompok yang gak sepaham gitu. Jadi kalau ada kelompok yang gak sepaham, itu gampang banget buat disebut sebagai penyihir gitu dan dituduh. Nah, pola ini tuh terbentuk di tahun 1050 sampai 1300-an. Nah, karena banyaknya tuduhan-tuduhan yang tertuju kepada perempuan dan nyebut kalau mereka ini melakukan ajaran sesat, melakukan ini itu, hal ini juga nih mungkin menjadi salah satu alasan kenapa munculnya stereotip yang nyebutin kalau penyihir itu pasti perempuan. Nah, walaupun nih banyak para hakim dan pendeta pada masa itu cukup skeptik dan gak setuju terhadap perburuan penyihir ini. Walaupun begitu nih, di tahun 1300 sampai 1330 bisa dianggap sebagai awal mulanya nih pengadilan penyihir itu diadain. Jadi para tertuduh ini itu bakal diadilin dan bakal dites gitu, apakah mereka ini penyihir atau bukan di publik. Nah, perburuan penyihir ini tuh bukan buat nangkep orang-orang yang emang udah dicap sebagai penyihir berdasarkan bukti-bukti gitu, tapi upaya buat mencari tahu gitu ya, apakah si orang yang dituduh ini tuh merupakan penyihir. Dan nanti ada cara-caranya nih buat ngetes si orang ini penyihir atau bukan, yang bisa gue bilang konyol gitu.
dan gak masuk akal. Nah, proses awalnya kenapa orang bisa tertuduh itu bermula dari kecurigaan. Dan dari kecurigaan ini itu muncul gosip, muncul rumor. Dan rumor ini tuh biasanya kesebar di para tetangga-tetangga, di masyarakat, di halayak umum. Begitu rumor ini udah menyebar kemana-mana, baru muncullah tuduhan. Dan akhirnya dari tuduhan ini baru bisa divonis lah nih orang ini tuh apakah dia penyihir atau bukan gitu. Nah, biasanya nih sebagian besar tuh cuma nyampe rumor doang, gak nyampe tuduhan. Karena menuduh orang melakukan sihir itu merupakan sesuatu yang berbahaya gitu. Karena kalau dia nggak bisa ngelakuin sihir dan ternyata divonis hukuman mati gitu, jatuhnya lu orang nggak bersalah ya kan. Ya walaupun begitu, tapi banyak kok orang-orang yang nggak bersalah akhirnya dituduh sebagai penyihir dan mati, ya kan. Nah, kebanyakan orang-orang tuh nuduh salah satu individu sebagai penyihir tuh cuma karena mereka nih ngerasa dirugiin sama individu tersebut gitu. Ya bisa dibilang iri lah ataupun ya macam-macam gitu. Kayak misalkan, wah tetangga gue ngepet nih gitu. Nah, langsung tuduhan itu bisa ngebuat si tetangga ini tuh divonis sebagai penyihir. Nah, nanti orang itu bakal dibawa buat diadili dan dites apakah dia seorang penyihir atau bukan gitu. Nah, biasanya tuduhan-tuduhan ini tuh muncul di masyarakat biasa gitu. Jarang banget bangsawan, elit tuh yang nuduh orang gitu. Jarang banget, lebih banyak rakyat gitu. Nah, balik lagi nih, terus kalau misalkan orang tersebut nih dituduh sama orang banyak sebagai penyihir dan sampai-sampai pihak berwenang harus bertindak ya kan. Gimana orang tersebut bisa dibilang kalau dia ini penyihir gitu? Ada caranya guys, ada caranya. Beberapa cara nih buat mengidentifikasi kalau individu tersebut merupakan seorang penyihir. Salah satunya adalah orang tersebut itu memiliki tanda. Mereka nih punya tanda di kulit yang dipercaya kalau tanda tersebut dipakai buat kontrak sama iblis lah gitu. Contohnya nih, tandanya adalah mereka nih punya tai lalat, bintik penuaan, dan tanda lahir. Jadi kalau gue hidup di Eropa pada masa itu, mampus aja gue, karena gue ada tanda lahir tuh. Apa gue penyihir? Bukan. Selain cara itu juga nih, ada cara yang dimana si penguji ini itu bakal nusuk kulit tertuduh pakai jarum. Nah, kalau si tertuduh ini itu nggak keluar darah, berarti orang ini merupakan penyihir. Nah, cara ini tuh kadang-kadang para penguji juga curang, karena mereka biasanya nusuk kulit tuh sampai dalam gitu. Dan bahkan kalau emang berdarah itu bakal dilap sama mereka. Jadi ya kalau lu nggak baik-baik sama si penguji ya mampus aja lu, langsung dicurangin sama dia ya kan, langsung dituduh pencuri deh, bisa dibakar deh. Nah, abis itu juga nih ada cara satu lagi nih yang nggak kalah konyolnya. Biasanya nih para tertuduh laki-laki maupun perempuan itu bakal ditelanjangin dan mereka nih bakal diikat pakai tali pinggangnya. Abis itu mereka ini disuruh lompat ke sungai ataupun danau yang dalam. Orang-orang zaman itu percaya kalau penyihir itu nggak bisa diterima sama air, jadi mereka bakal mental keluar ataupun ngambang lah gitu. Jadi kalau orang tersebut ngapung, mereka bakal dianggap penyihir. Kalau mereka tenggelam berarti mereka orang biasa gitu. Zaman segitu kan jarang ya orang yang bisa berenang gitu. Dan ngapung kan emang natural gitu. Manusia ngapung kayak mayat aja, kalau nggak dikasih apa-apa dalam air pasti naik ke atas ya kan. Balik lagi karena kurang ilmu pengetahuan ya kan, jadi orang ngawur aja ngomong gitu. Karena cara ini nggak sedikit nih para tertuduh yang akhirnya tenggelam gitu, karena orang-orang yang megang tali ini telat narik. Ya ada yang selamat, ada yang mati, cuma ya sayang banget cuma gara-gara kayak gituan doang gitu. Nah, sekarang nih kita bakal bahas kasus-kasus yang pernah terjadi di Eropa tentang perburuan penyihir ini. Nah, yang pertama nih ada The Valais Witch Trial gitu, pengadilan penyihir sistematik pertama di Eropa. Nah, di tahun 1428 perburuan penyihir sistematis pertama di Eropa tuh dimulai di Swiss, di Valais lebih tepatnya. Nah, perburuan penyihir ini tuh berlangsung selama 4 tahun dan mengakibatkan 367 orang tuh meninggal. Nah, biar bisa dihukum dan dicap sebagai penyihir gitu ya, seseorang individu ini itu harus seenggaknya memiliki 3 tetangga yang dengan terang-terangan tuh menuduh kalau individu ini itu merupakan seorang penyihir. Nah, nanti dia ini baru bisa dibawa ke pengadilan gitu. Nah, mayoritas terdakwa dalam pengadilan penyihir ini itu merupakan petani laki-laki yang ada di sana. Nah, orang-orang tertuduh ini bakal menjadi sasaran penyiksaan, di mana mereka ini mau nggak mau harus mengaku kalau mereka ini penyihir. Kalau nggak bakal berhenti disiksanya gitu. Dan mereka ini dipaksa mengaku kalau mereka ini emang melakukan perjanjian dengan iblis lah, mereka ini melakukan ajaran sesat lah, segala macam lah gitu. Nah, para terpidana ini sebagian besar tuh nanti bakal dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup gitu. Ada juga yang dipenggal. Nah, korban nih yang nggak beruntung ya kan, yang dibakar hidup-hidup itu bakal diikat di tangga gitu dan bakal dibawa ke tumpukan kayu bakar. Nah, sebagai belas kasih nih, pihak berwenang tuh bakal ngalungin bubuk mesiu di leher korban gitu,
biar mempercepat kematian mereka. Nah itu baru pertama tuh guys. Nah yang kedua nih, mungkin kalau kalian yang mempelajari sejarah gitu ya, atau mainin FGO gitu, tahu sama perempuan ini. Nah perempuan ini tuh bernama Joan of Arc ya kan. Nah Joan ini tuh merupakan seorang pejuang asal Perancis yang katanya tuh dapat visi ilahi gitu buat memimpin pasukan Perancis melawan Inggris. Nah dia ini tuh memimpin tentara Perancis dalam kemenangan melawan tentara Inggris. Sayangnya nih, Joan ini tuh diculik sama orang Inggris dan dia ini tuh dituduh melakukan sihir dan melakukan ajaran sesat gitu. Sebenarnya Joan ini bisa dibilang gak dibunuh dalam periode perburuan penyihir, tapi dia ini korban aja, korban tuduhan doang. Jadi Joan ini dituduh tuh punya sihir dan melakukan ajaran sesat tuh biar masyarakat Inggris tuh gak punya opini yang lain sama petinggi mereka. Ya pokoknya mereka semua harus benci sama si Joan ini karena ngalahin gitu. Ibaratnya kayak rakyat-rakyat Inggris ini digiring opininya ke si Joan inilah, ke Joan of Arc ini. Nah sebelum dia meninggal ini, Joan itu menjalani 15 pemeriksaan publik maupun privat oleh para penculiknya. Nah sebelum diadili, Joan ini dianggap mempunyai racun ajaran sesat dan dia juga bagian dari anggota setan. Nah karena tuduhan inilah Joan ini dibakar di tiang di tahun 1431 di Rouen, dimana banyak nih versi tentang kematiannya Joan. Ada yang bilang kalau dia ini terbakar hidup-hidup, ada yang bilang kalau dia ini udah meninggal sebelum api ngebakar dia karena asap gitu. Nah terus nih, ada salah satu perburuan penyihir terbesar di Eropa yang ada di Jerman, lebih tepatnya di Bamberg, di tahun 1626 sampai tahun 1631. Dari 1000 orang yang dituduh sebagai penyihir ya kan, 900-nya tuh dibakar hidup-hidup dan sisanya tuh dipenggal. Kejadian ini tuh merupakan perburuan penyihir yang gak diskriminatif gitu. Siapapun bisa dituduh sebagai penyihir dan dihukum. Usia apapun, anak kecil, orang gede, nenek-nenek, laki-laki, perempuan, lu mau bangsawan kayak rakyat biasa, itu bisa dituduh sebagai penyihir dan dihukum gitu. Semuanya ini tuh bermula di tahun 1621, dimana ada seorang nih yang komplain gitu ya ke pangeran daerah situ, yang bilang kalau kenapa para penyihir ini mengirim embun beku. Makanya tanaman mereka ini nggak bisa panen lah, nggak bisa subur lah, segala macem, yang menghancurkan tanaman mereka lah. FYI ya, embun beku kalau iklim tertentu itu emang ada gitu. Jadi emang natural aja. Cuma ya balik lagi nih, karena orang Eropa pada saat itu lebih banyak orang kurang ilmu pengetahuannya dibanding orang pinternya, jadi ya mereka bakal nuduhnya penyihir lagi gitu. Nah seorang pangeran nih bernama Johann Georg Fuchs von Dornheim itu memulai penyelidikan lah. Dan entah gimana nih, gak lama setelah dia melakukan penyelidikan, dia nih nangkep seorang wanita yang katanya tuh mengaku dia nih yang ngirim embun buku tersebut gitu, yang ngebuat embun buku tersebut. Kejadian ini tuh merupakan salah satu perburuan penyihir di mana penyiksaan itu sangat sadis dan bervariatif gitu, yang ngebuat orang-orang yang tertuduh mau nggak mau yang ngaku, kalau nggak ya mereka bakal disiksa terus gitu. Nah saking banyaknya korban yang dituduh sebagai penyihir, sampai-sampai dibuat rumah penyihir di daerah itu. Nah setelah semuanya ini berlangsung ya kan, pada akhirnya nih suami dari tertuduh ya kan, wanita di awal tadi yang dituduh melakukan ngebuat embun beku gitu ya, itu berhasil kabur dari tempat tersebut dan dia ngadu nih ke kaisar Jerman gitu, yang akhirnya kaisar tersebut tuh turun dan mencopot pangeran daerah tersebut yang memulai perburuan penyihir itu. Nah si pangeran ini juga nih dia ngambil keuntungan dari kejadian itu. Jadi kan si penyihir-penyihir itu kan punya rumah lah, punya peternakan, punya pertanian. Begitu mereka dituduh sebagai penyihir, ya otomatis lahan mereka, makanan mereka, harta mereka diambil tuh sama pangeran itu. Nah terus kenapa kok bisa ada perburuan sihir gitu kan? Nah banyak teori nih yang nyebutin kenapa ada perburuan sihir ini. Ada nyebutin nih karena para petinggi ya kan, itu gak bisa nemuin solusi gitu buat masalah pangan mereka, masalah ekonomi mereka. Akhirnya mereka nih menyalahkan penyihir lah. Nah nantinya nih ya kan, kayak gue bilang tadi, orang-orang yang dituduh sebagai penyihir itu kan punya rumah, punya lahan, punya pertanian, segala macam. Itu bakal diambil nantinya dan bakal disebar lagi lah gitu. Jadi ibaratnya teori ini bilang kalau karena petinggi gak bisa nyari solusi, mereka mengalihkan fokusnya masyarakat daripada nanti mereka berontak, lebih baik nyari musuh bareng-bareng gitu. Nah terus kapan nih berakhirnya perburuan penyihir ini? Faktor intelektual tuh menjadi salah satu kenapa perburuan sihir ini tuh berakhir gitu di Eropa ya kan. Dengan adanya abad pencerahan, makin banyak tuh orang-orang yang mengambil pendekatan yang lebih rasional terhadap
konsep ilmu sihir dan ilmu hitam ini dan menolak percaya sama tahayul gitu, kayak yang kita sebut ya kan. Karena inilah kenapa adanya kelompok-kelompok rahasia tertentu, karena mereka kalau ngomong terang-terangan bakal dipersekusi kayak Freemason, Illuminati, segala macam lah ya kan. Kayak contohnya nih, kemajuan ilmu pengetahuan di zaman tersebut di Eropa itu memungkinkan orang-orang tuh bisa mengerti kenapa manusia tuh pasti punya tai lalat ataupun tanda lahir, dan hal itu merupakan hal normal. Nah, karena adanya peningkatan kaum-kaum intelektual ini, itu ngebuat banyak negara di Eropa akhirnya nih mengeluarkan undang-undang tentang pemburuan penyihir ini gitu, yang bilang kalau nggak boleh ada perburuan penyihir lagi. Ya selain itu juga, selain adanya kaum-kaum intelektual yang ngasih tau orang kalau penyihir itu ya nggak rasional, nggak masuk akal, kestabilan di pemerintahan, habis itu kestabilan ekonomi juga menjadi pemicu nggak adanya paranoid tentang ilmu hitam lagi gitu, atau ilmu sihir lagi. Jadi orang-orang udah kenyang, orang-orang udah punya kerja, jadi udah nggak ada pikiran tuh buat mikir-mikirin hal di luar nalar gitu kan. Walaupun bisa dibilang karena adanya abad pencerahan dan Eropa kebanyakan ngeluarin undang-undang tentang gak ngebolehin perburuan penyihir lagi, tapi masih ada nih orang terakhir yang dituduh sebagai penyihir gitu. Orang terakhir yang dieksekusi karena sihir adalah seorang perempuan bernama Anna Goldi. Dia ini meninggal di Swiss tahun 1782 di usia 48 tahun. Anna ini tuh lahir di keluarga miskin dan dia ini memiliki anak haram dengan seorang tentara bayaran. Dan anaknya dia itu meninggal pas bayi. Nah, karena inilah dia ini dituduh sama orang-orang kalau Anna itu membunuh anaknya sendiri. Nah, karena tuduhan di tempat awal dia tinggal ini, itu ngebuat si Anna ini pindah ke tempat lain lah. Nah, di tempat lain ini dia kerja gitulah sebagai asisten rumah tangga. Nah, di sana juga dia dituduh sama anak majikannya gitu. Anak majikannya ini nuduh si Anna kalau Anna ini ngasih susu ke mereka itu yang dalamnya ada jarum. Dan salah satu anaknya lagi itu nyebut kalau begitu dia minum susu yang dikasih Anna, mereka ini langsung muntah dan ngeluarin benda-benda logam gitu. Nah, karena tuduhan inilah Anna ini ditangkap dan disiksa gitu. Dan balik lagi, di bawah siksaan, mau gak mau dia harus ngaku biar siksaannya berhenti. Dan akhirnya dia dinyatakan bersalah dan dipenggal gitu. Dan bisa dibilang Anna ini merupakan korban terakhir dari perburuan penyihir ini. Ya balik lagi, karena kurangnya ilmu pengetahuan itu ngebuat orang-orang tuh berasumsi hal-hal yang gak masuk akal ya kan. Kalau kita bikin ramuan herbal dibilang penyihir di zaman itu karena kurang pengetahuan ya kan. Makanya bahaya guys, kurang ilmu pengetahuan tuh bahaya. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini ya kan. Semoga kalian terhibur, ini sedikit sejarah gitu ya. Terima kasih udah nonton. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang dan kalian mau nambahin, boleh banget tinggal ketik di komentar ya kan. Kita bisa diskusi bareng. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.